Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian ahwal dan macam-macam ahwal. Pengertian ahwal. Al-ahwal adalah bentuk jamak dari kata dalam bahasa Arab yang biasanya diartikan sebagai keadaan mental yang dialami oleh para sufi di sela-sela perjalanan spiritualnya. Ibnu Arabi menyebut hal sebagai setiap sifat yang dimiliki oleh seorang salik pada suatu waktu dan tidak pada waktu yang lain, seperti kemabukan dan fana. Eksistensinya bergantung pada sebuah kondisi. Ia akan sirna manakala kondisi tersebut tidak lagi ada. Hal tidak dapat dilihat-lihat, tetapi dapat dipahami dan dirasakan oleh orang yang mengalaminya, dan karenanya sulit dilukiskan dengan ungkapan kata. Tingkatan al-ahwal. Tingkatan al-ahwal yang pertama ada muraqabah. Muraqabah dalam tradisi sufi adalah kondisi kejiwaan yang dengan sepenuhnya ada dalam keadaan konsentrasi dan waspada, sehingga segala daya pikir dan imajinasinya tertuju pada suatu fokus kesadaran tentang dirinya. Lebih jauh, muraqabah akan penyatuan antara Tuhan, alam, dan dirinya sendiri sebagai manusia. Muraqabah merupakan bentuk hal yang sangat penting karena pada dasarnya segala perilaku peribadatan adalah dalam rangka muraqabah atau mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, muraqabah juga dapat diartikan sebagai kondisi kejiwaan di mana seseorang individu selalu mengawasi segenap perilaku hambanya. Dengan keadaan demikian, dengan kesadaran semacam ini, seorang hamba akan selalu mawas diri, menjaga diri untuk tetap pada kualitas kesempurnaan penciptanya. Tingkatan al-ahwal yang kedua ada muhabbah. Mahabbah mengandung arti keteguhan dan kemantapan. Seorang yang sedang dilanda rasa cinta pada sesuatu tidak akan beralih atau berpaling pada sesuatu yang lain. Ia senantiasa teguh dan mantap serta senantiasa mengingat dan memikirkan yang dicintai. Al-Junaid ketika ditanya tentang cinta, ia menyatakan seseorang yang dilanda cinta akan dipenuhi oleh ingatan pada sang kekasih hingga tak satu pun yang tertinggal kecuali ingatan pada Allah, kecuali ingatan pada sifat-sifat sang kekasih. Bahkan ia melupakan sifat-sifatnya sendiri. Dilihat dari segi orangnya, menurut Abu Nasr al-Tusi, cinta kepada Tuhan terbagi menjadi 3 macam cinta. Yang pertama, cinta-cinta orang awam. Cinta seperti ini muncul karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan kepada mereka. Ciri-ciri cinta ini adalah ketulusan dan keteringatan atau zikir yang terus-menerus. Karena jika orang mencintai sesuatu, maka ia pun akan sering mengingat dan menyebutnya. Yang kedua, yaitu cinta orang-orang yang sodik dan mutahik. Cinta mereka ini timbul karena penglihatan mata hati mereka terhadap kekayaan, keagungan, kebesaran, pengetahuan, dan kekuasaan Tuhan. Ciri-ciri cinta ini adalah terkoyaknya tabir dan tersingkapnya rahasia. Selain itu, ciri lain adalah lenyapnya kehendak serta hilangnya semua sifat yang bersifat kemanusiaan dan keinginan duniawi. Yang ketiga, cinta orang-orang yang sidik dan mu'arif. Cinta macam ini timbul dari penglihatan dan pengenalan mereka terhadap kekodiman cinta Tuhan tanpa sebab atau ilat apapun. Tingkatan al-ahwal yang ketiga ada tingkatan al-ahwal khauf. Al-Khusairi mengemukakan bahwa khauf terkait dengan keadilan. Al-Khusairi mengemukakan bahwa khauf terkait dengan kejadian yang akan datang, yakni akibat datangnya sesuatu yang dibenci dan sirnanya sesuatu yang dicintai. Takut kepada Allah berarti takut terhadap hukum-hukum Allah baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Shadaqallahul adzim.
Quran Surat Al-Imran ayat 175. Seseorang yang diliputi takut hanya akan melakukan tindakan yang seharusnya ia lakukan untuk kebaikan dalam jangka panjang ke depan, dan bukan sekedar karena keinginan nafsunya atau karena kepentingan sesaat. Seseorang yang khauf akan berpikirkan jauh ke depan. Tingkatan al-ahwal yang keempat, yaitu ada tingkatan al-ahwal raja. Raja adalah keterikatan hati dengan sesuatu yang diinginkan terjadi pada masa yang akan datang. Al-Khusyairi membedakan antara harapan dengan angan-angan atau yang bisa kita sebut dengan tamani. Raja bersifat aktif, sementara tamani bersifat pasif. Seseorang yang mengharapkan sesuatu akan berupaya semaksimal mungkin untuk meraih dan merealisasikan harapan-harapannya. Sementara orang-orang yang mengangan-angankan sesuatu hanya akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun yang dapat mengantarkannya untuk mendapatkan yang ada di angan-angankannya. Harapan akan membawa seseorang pada perasaan optimis dalam menjalankan segala aktivitasnya, serta menghilangkan segala keraguan yang menyelimutinya. Dengan demikian, ia akan melakukan segala aktivitas terbaiknya dengan penuh keyakinan. Tingkatan al-ahwal yang kelima, yaitu ada tingkatan al-ahwal syauq. Syauq adalah rindu, merupakan luapan perasaan seseorang individu yang mengharapkan untuk senantiasa bertemu dengan sesuatu yang dicintai. Luapan perasaan kerinduan terhadap sesuatu akan menghapuskan segala sesuatu selain yang dirindukan. Begitu pula seseorang hamba yang dilanda kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala akan terlepas dari segala hasrat selain Allah. Oleh karenanya, sebagai bukti perasaan rindu adalah terbebasnya diri seorang dari hawa nafsu. Secara psikologis, seseorang yang dilanda perasaan rindu adalah mereka yang segala aktivitas baik perilaku maupun gagasannya tertuju pada satu titik tertentu sesuai dengan apa yang dianggapnya sebagai kebenaran yang hakiki, dan tidak akan tergoyahkan dengan segala keinginan yang semu yang dapat mengalihkan perhatian dan konsentrasinya, sehingga ia akan senantiasa terjaga dari segala hal yang tidak seharusnya ia lakukan atau ia pikirkan. Ia akan melakukan segala tindakan terbaiknya dengan penuh kesenangan dan kegembiraan, tanpa rasa keraguan atau kecemasan. Tingkatan al-ahwal yang keenam, ada tingkatan al-ahwal uns. Uns atau perasaan sukacita adalah kondisi kejiwaan di mana seseorang merasakan kedekatan dengan Tuhan, atau dengan pengertian lain disebut sebagai pencerahan dalam kebenaran. Seseorang yang ada pada kondisi uns ini akan merasakan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, serta sukacita yang meluap-luap. Kondisi kejiwaan seperti ini dialami oleh seorang sufi ketika merasakan kedekatan dengan Allah, yang mana hati dan perasaannya diliputi oleh cinta, kelembutan, serta kasih sayang yang luar biasa, sehingga dapat sangat sulit untuk dilukiskan. Keadaan seperti ini dapat dialami oleh seorang sufi dalam situasi tertentu, misalnya yaitu saat menikmati keindahan alam, keluasaan bacaan, atau merdunya alunan musik, yang mana dalam kondisi tersebut seorang sufi benar-benar merasakan keindahan Allah. Tentu saja antara individu satu dengan lainnya memiliki pengalamannya sendiri-sendiri dengan muatan dan rasa yang bersifat pribadi, sehingga pribadi satu dengan yang lainnya tidak bisa digambarkan oleh pribadi yang lain. Tingkatan al-ahwal yang ketujuh, yaitu ada tingkatan al-ahwal tumakninah, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30, yang artinya, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Shadaqallahul adzim. Ibnu Qayyim membagi tumakninah dalam 3 tingkatan. Yang pertama, ketentraman hati dengan mengingat Allah. Yang kedua,
ketentraman jiwa pada kas, ketentraman perindu pada batas penantian. Ketiga, ketentraman menyaksikan Tuhan pada kelembutan kasih-Nya. Ketiga ketingkatan ini berkaitan dengan konsep fana dan baqo. Menurut pandangan sejumlah sufi, fana adalah gugurnya sifat-sifat tercela, sedangkan baqo adalah jelasnya sifat-sifat terpuji. Tingkatan al-ahwal yang ke-8, yaitu ada tingkatan al-ahwal musyahadah. Musyahadah adalah kehadiran al-haq dengan tanpa dibayangkan. Menurut Al-Junaid, orang yang ada pada puncak musyahadah, kalbunya senantiasa dipenuhi oleh cahaya Tuhan, sehingga ibarat kilatan cahaya di malam hari yang tiada putus sama sekali, sehingga malam pun laksana siang yang nikmat. Tingkatan ahwal yang terakhir atau tingkatan ahwal yang ke-9, ada al-ahwal al-yakin. Al-yakin dalam terminologi sufi adalah merupakan perpaduan antara ilmu al-yakin, ain al-yakin, dan hal al-yakin. Ilmu al-yakin adalah sesuatu yang ada dengan syarat adanya bukti, sedangkan ain al-yakin adalah sesuatu yang ada dengan disertai kejelasan, dan han al-yakin adalah sesuatu yang ada dengan sifat-sifat yang menyertai kenyataannya. Ilmu al-yakin dibutuhkan untuk mereka yang cenderung rasional, ain al-yakin bagi para ilmuwan, sedangkan hak al-yakin bagi orang-orang yang ma'rifah. Jadi, al-yakin adalah sebuah kepercayaan yang kuat dan tak tergoyahkan tentang kebenaran dan pengetahuan yang dimiliki karena penyaksiannya dengan segenap jiwanya dan dirasakan oleh seluruh ekspresinya serta disaksikan oleh segenap eksistensinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan maupun komentar, silakan hubungi saya pribadi lewat WA maupun aplikasi yang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.